Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, bapak-bapak, para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlanjutkan kajian kita masih tentang cara bersyukur kepada Allah. Pada bulan yang lalu penyampaiannya telah sampai kepada fayun qasamul imanu illa ilmil mukasyafah wa huwal ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa malaikatihi wa rusulihi wa ila ulumil muamalah. Ya, sampai di situ penjelasannya. Iman itu terbagi kepada ilmu mukasyafah. Apa itu ilmu mukasyafah? Yaitu ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang para malaikatnya, rasul-rasulnya, dan terbagi juga kepada ilmu muamalah. Ilmu muamalah itu apa saja? Ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, itu termasuk ilmu muamalah semuanya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Allah, ya, sehingga kita ma'rifatullah, mengenal Allah, nah, itu namanya ilmu mukasyafah. Sekarang kita lanjutkan penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Wa husnul khulqi yunqasamu ila qismaini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, tarki muqtadas syahwat wal ghadab, meninggalkan apa yang dikehendaki oleh nafsu syahwat dan meninggalkan sifat marah. Nah, itu yang pertama. Ya, meninggalkan yang dikehendaki oleh nafsu syahwat dan meninggalkan sifat marah. Jadi kalau orang yang pemarah itu belum tergolong orang yang baik akhlaknya. Ya, dikit-dikit marah, ya. Orang bertanya marah. Nah, itu belum baik akhlaknya, Pak. Ada nggak orang yang kayak begitu? Banyak. Sholatnya begetol tapi sifat marahnya dipelihara. Dikit-dikit marah, ditanya marah. Ya, ada orang yang kayak begitu, Pak. Ya. Dan sifat marah itu ada kaitannya dengan sifat sombong. Ya, saling berkaitan itu. Ya. Orang yang pemarah itu pasti punya sifat sombong, sudah pasti itu. Kemudian wa ismuhu al-ifah. Jadi namanya orang yang meninggalkan marah, yaitu dinamakan al-ifah. Apa itu al-ifah? Sifat menjaga diri dari larangan. Jadi orang yang selalu menjaga diri dari larangan itu namanya al-ifah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mura'atil adli fil kahfi an muqtadas syahwat wal ikdami. Menjaga keadilan di dalam mencegah dari yang dikeinginkan oleh nafsu syahwat dan tampil mengerjakannya.
Nah, itulah ya bagian daripada akhlak yang baik, yang menjaga keadilan di dalam mencegah dari yang dikehendaki oleh hawa nafsu, oleh nafsu syahwat, dan tampil mengerjakannya. Hatta la yamtani'u asolan wa la yaqdimu kaifa sa'ah, hingga dia sekali-kali tidak mencegah diri dan tidak tampil mengerjakannya menurut kehendak hawa nafsunya. Jadi tidak semaunya dewe. Ya, kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu semaunya aja tanpa mengikuti aturan, itu berarti bukan orang yang menjaga keadilan diri. Ya. Jadi orang jauh dari menjaga keadilan dirinya. Bal yakunu iqdamuhu wa ihjamuhu bil mizanil adli. Tetapi dia mengerjakan atau tidak mengerjakan itu dengan timbangan keadilan. Allazi anzalahu Allah Ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah berfirman, Allah tatghaw bil mizan. Jadi kata Allah dalam surah apa ini? Ada nggak yang tahu? Surah apa, Pak? Ada nggak yang tahu ini? Surah apa? Kalau yang sering baca Quran insya Allah tahu lah ini. Tapi kalau yang Quran cuma dipajang di rumah tidak pernah dibaca, ya nggak tahu. Jadi adanya di surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah tatghaw bil mizan. Kata Allah, agar jangan kamu sekali-kali melampaui batas dalam timbangan atau berbuat lacur dalam timbangan. Waqimul wazna bil qisti, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Wala tuksirul mizan, dan janganlah kamu merugikan dalam timbangan. Nah, bagaimana contohnya orang yang merugikan dalam timbangan itu, orang yang lacur dalam timbangan tersebut? Dikasih contoh oleh Imam Ghazali. Ini ada contohnya ya. Ini mungkin yang sama kadarnya, yang kayak begini keadaannya, walaupun tidak seperti ini contohnya, itu tergolong juga orang yang merugikan timbangan. Jadi dijelaskan oleh beliau contohnya, faman khassa nafsahu liyazila sahwatan nikah. Jadi barang siapa yang mengebiri dirinya dengan membuang sebuah pelirnya. Nah, dijelaskan oleh Imam Ghazali begitu. Ya. Untuk apa? Liyazila sahwatan nikah, supaya hilang ya syahwat untuk menikah. Ya, sehingga dia enggak mau lagi untuk menikah. Ya, dengan dibuangnya satu biji pelirnya tersebut. Au tarokan nikah, atau meninggalkan nikah. Ma'al qudrati wal amni minal afat, padahal dia mampu dan aman dari bahaya. Ya, dia mampu karena punya usaha, karena dia punya pekerjaan, mampu aman dari siksa, dari bahaya. Kemudian au tarokal aqla hatta da'fi 'anil ibadi wa zikri wal fikri. Kemudian meninggalkan makan dan minum sehingga lemah dari beribadah, berzikir dan tafakur. Faqad ahsarul mizan, maka sesungguhnya orang tersebut telah merugikan timbangan. Itu contohnya, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang melemahkan dirinya, tidak mau makan, tidak mau minum, ya, sehingga lemah untuk beribadah, berzikir, tafakur, itu termasuk orang yang merugikan timbangan. Atau dengan cara-cara yang lain ya, yang mirip-mirip lah ya dengan penjelasan Imam Al-Ghazali begini. Ya, itu termasuk orang yang merugikan timbangan. Ya. Ada ancaman enggak dari Allah nanti? Wah, ada, Pak. Orang yang merugikan timbangan itu dijelaskan oleh Allah. Janganlah kamu merugikan timbangan, berbuat lacur, ya, melampaui batas dalam timbangan. Jadi ada sanksinya kalau ini kita langgar. Ya, kalau orang yang termasuk vasektomi itu, Pak. Vasektomi itu adalah orang termasuk yang merugikan timbangan itu. Ya, termasuk orang yang merugikan timbang. Hati-hati. Ya, keluarga berencana saja masih diperdebatkan halal dan tidaknya.
Ya, tapi ada yang niatnya untuk mengatur ya kelahiran bayi, ya 5 tahun baru punya adik lagi. Itu ala ulama yang menghalalkan, tapi ada pula yang mengharamkan, Pak. Ya, masih diperdebatkan kehalalannya. Apalagi vasektomi, itu mematikan sehingga tidak punya lagi bibit untuk bisa bercampur dengan mani perempuan. Itu vasektomi itu kan begitu, dimatikan itunya, tidak keluar lagi itunya, tidak punya lagi itunya, bibitnya itu. Ya termasuk tuh orang yang ya tuksirul mizan, yang merugikan timbangan. Waman anhamaka fi sawatil batni wal farji, dan orang yang terjerumus di dalam nafsu syahwat perut dan kemaluan, faqad tagha fil mizan, maka sesungguhnya dia telah lacur, telah melampaui batas di dalam timbangan. Nah ini juga termasuk ya orang yang terjerumus di dalam nafsu syahwat perut dan kemaluan. Ya, perutnya dengan yang haram, kemudian karena yang haram yang dia makan, ya kalau orang yang haram itu Pak, ya mata jelalatan, begitu akibatnya orang yang makan yang haram itu. Kemaluannya pengen berzina, ya begitu. Ya kita bisa lihatlah, ya orang-orang yang makan yang haram itu pasti arahnya yang negatif melulu. Ya, itu termasuk orang-orang yang berbuat lacur dalam timbangan. Wa innamal adlu ayyakhallu wazinahu wa taqdirahu, sesungguhnya keadilan itu agar dia meniadakan timbangan dan perkiraannya anil tughyan wal khusran, dari lacur, dari melampaui batas dan rugi. Itulah yang disebut dengan keadilan itu. Ya, meniadakan timbangan dan perkiraannya dari berbuat lacur dan rugi. Fata'tadilu bihi kafatal mizan. Nah, sehingga menjadi ya adillah kedua daun timbangan tersebut. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin berbuat adil, ya harus seimbang ya di dalam melakukan sesuatu tersebut. Faizan al-fadailul khassah bin nafsil muqarrabati ila Allah Ta'ala arba'ah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, keutamaan-keutamaan yang lebih khusus ya dengan jiwa yang mendekat kepada Allah Ta'ala itu ada 4 ya. Jadi ada 4 orang yang memiliki jiwanya untuk mendekat kepada Allah, harus memiliki 4 ini ya. Kalau 4 ini tidak dimiliki, ya nggak akan nyampe kepada Allahnya, tidak akan wusul kepada Allahnya. Pertama apa? Ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah. Apa itu ilmu mukasyafah? Yang tadi itu sudah diterangkan. Ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang malaikatnya, kemudian tentang rasul-rasulnya. Ya, ilmu tentang Allah itu dari mulai sifatnya Allah, af'alnya Allah. Kita ini ada karena af'alnya Allah, Pak. Kita ini adanya karena af'alnya Allah, karena perbuatan Allah adanya kita ini. Siapa yang bentuk rupa kita? Allah di dalam rahim. Itu jelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah yang bentuk rupa kita di waktu kita masih di dalam rahimnya ibu kita. Allah yang bentuk rupa kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah sudah pastilah ya, ada mirip-miripnya dengan bapak dan ibunya. Ya, sudah pasti Pak. Kalau enggak perpaduan antara bapak dan ibunya. Ya, akhirnya wajahnya jadi perpaduan antara bapak dan ibunya. Ada juga yang mirip dengan ayahnya, ada mirip dengan ibunya. Yaitu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu karena af'alnya Allah.
Nah nanti kita seandainya Allah meniadakan kita, cukup dengan mengatakan kun, itu juga awalnya Allah. Karena kita nanti di surga nanti tidak kekal seperti Allah. Ya, wa ammal ladzina saku fa nari lahum fiha zafiru wa sahiq, kata Allah. Adapun orang-orang yang sengsara, ya, mereka menjadi penghuni neraka. Mereka di sana, kata Allah, mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalam neraka itu, kata Allah, selama ada langit dan bumi, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Ya kalau satu saat Allah ingin menyelesaikan, ya, kehidupan manusia, cukup mengatakan kun, selesai kalau manusia. Selesai, Pak. Kita juga tidak ada lagi cerita manusia. Mungkin Allah ingin menciptakan makhluk yang lain. Itu hak prerogatifnya Allah. Karena kita ini makhluk, itu aja kita sadari. Ya. Jadi kalau kita renungkan, apa yang mau kita sombongin itu? Ya. Apa yang kita sombongkan? Kita ada ini karena Allah yang mengadakan. Seandainya Allah berkehendak meniadakan, ya tiada kita. Iya. Cuman orang yang lupa diri itulah orang-orang yang sombong. Lupa dengan asal kejadiannya. Itu yang pertama, harus punya ilmu mukasafah. Kalau ingin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ibadah kita itu nyampe kepada Allah. Karena kita sudah mengenal Allah, sifatnya Allah. Makanya kita di saat beribadah pada Allah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa huwa yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu harus tertanam dalam diri kita, Pak. Kita di saat kita mau sholat, mau beribadah yang lainnya, harus tertanam dalam diri kita itu. Ya, sehingga kita jauh dari sifat riya, ya, sifat pamer, ya. Kalau kita punya sudah tertanam sifat itu dalam diri kita, ya, hal tersebut dalam diri kita. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa huwa yarak. Ya, jadi kalau sudah tertanam di hati kita, insya Allah jauh dari sifat riya, ya, sifat ingin dipuji orang, ya. Karena kita beribadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, ya, kita harus punya ilmu mukasafah. Kemudian apa lagi? Wa ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Ya tadi sudah disampaikan apa itu ilmu muamalah. Ya, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir. Ya itu semuanya tergolong ilmu muamalah. Kemudian wa iffah. Ya, menjaga diri sifat, menjaga diri dari larangan. Kemudian wa adalatun, dan keadilan. Kita harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri, harus berlaku adil, ya, menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Walau timu hadza fi ghalibil amri illa bin nau'isani, dan hal tersebut itu tidak akan sempurna, ya, pada dalam kebiasaannya illa bin nau'isani, kecuali dengan macam yang kedua, wahwal fadailul badaniyati, yaitu keutamaan badaniyah, wa ya arba'ah, yaitu ada 4. Apa itu? Yang 4 tersebut, ya, keutamaan badaniyah tersebut asyihah, sehat. Ya, karena dengan sehat itu kita insya Allah kuat beribadahnya. Ya, kalau saya sendiri, Pak, kalau sakit itu udah dah. Terus terang aja, kalau sakit itu, ya, tahajud biasanya mungkin ya 8 rakaat atau 12 rakaat, ya paling 2 rakaat saja karena sakit, ya, membuat kondisi kita jadi lemah. Maka sehat itu sangat kita perlukan. Itu nikmat dari Allah, Pak. Itulah nikmat. Ya, kalau pembaca kan sering nyebut itu, ya, nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Ketinggalan nikmat ihsannya. Nikmat ihsan juga harus kita sampaikan. Itu nikmat Allah. Apa di ihsan? Akhlak yang baik. Kita diberikan oleh Allah akhlak yang baik, itu ihsan. Jangan lupa, Pak, nikmat iman, Islam, ihsan itu 3 rukun agama. Enggak boleh kita tinggalkan, cuma 2 rukun doang yang disebutin. Akhirnya ihsannya diganti dengan sehat dan walafiat. Ya, setelahnya baru sehat walafiat, begitu, Pak.
Jadi nikmat iman, Islam, ihsan, kemudian baru nikmat sehat badan. Nah itu. Tuh sehat, ya sangat kita perlukan. Kemudian apa lagi? Wal quwwah, kekuatan, kuat. Ya kita butuh kuat tersebut. Ya kalau kita diberi kekuatan itu nikmat dari Allah, harus kita syukuri. Ya, cuman kekuatan manusia itu beda-beda, ya tidak sama, ya. Ada orang yang kelihatan kecil, jangan dianggap enteng, Pak. Bisa jadi dia cabai rawit. Ya, jangan mendang dia kecil, langsung kita remehkan. Ya kan? Apalagi petinju tuh kan lihatnya kecil badannya. Begitu bertinju langsung di KO, langsung KO dia kan. Ya kan sering terjadi kayak begitu. Karena suka meremehkan itu. Ya, jangan main-main dengan orang yang kecil badannya, tapi tenaganya super kuat. Kemudian wal jamal, kecantikan, ketampanan, keindahan. Ya, jadi kita butuh. Ya kita butuh ketampanan. Kemudian watul umri, ya umur yang panjang. Ya kita butuh umur yang panjang agar kita banyak menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ajal manusia itu tidak sama. Ada yang di bawah 60, ada yang di atas 70. Karena umurnya umat Rasul kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku kata Nabi antara 60 atau 70. Batas bawah 60, batas atas 70. Ya, kalau dikasih oleh Allah 70, nah itu berarti kita sampai batas maksimal. Kalau dikasih lebih lagi berarti dapat bonus. Gitu, Pak. Tapi kalau kurang dari 60 berarti kita didiskon umurnya. Ya. Umur 55 sudah wafat. Ada, Pak, Imam Al-Ghazali umur 55. Ya. Umur 55, tapi walaupun umur 55 beliau meninggal, tapi panjang umurnya. Kenapa? Karya beliau yang sangat luar biasa. Bukan ini aja karya beliau, banyak yang lainnya, Pak. Ya, tapi lebih banyak kan bidang tasawufnya beliau. Ya, bagaimana cara menggapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadahnya itu bukan hanya formalitas doang. Ya. Harus sampai usul kepada Allah, mengenal Allah. Harus begitu kita beribadah. Nah itulah yang orang yang akan mendapatkan surga firdausnya Allah. Kalau nggak sampai begitu kita ibadah, khawatirnya nggak nyampe ke surga firdausnya Allah, cuman di surga-surga yang lain. Kerugiannya apa? Tidak bisa melihat Allah nantinya. Itu kenikmat yang paling tinggi nanti di akhirat. Nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling tinggi. Ya, karena begitu Allah perlihatkan wujud dirinya, ya semuanya terlena, lupa dengan nikmat-nikmat surga tersebut. Nikmat makan, nikmat minum kita udah gak peduli. Nikmat dengan istri gak peduli lagi. Kenapa? Karena kita terlena melihat zat Allah yang maha indah itu. Ya, dijelaskan oleh Nabi, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Maka kita kalau masuk masjid ya pakai pakaiannya yang rapi lah. Jangan pakai kaos oblong ada tulisan di belakang angker bir, ya kan? Akhirnya orang di belakang nggak kusuk ngelihatnya, ngelihat tulisan angker bir, ya itu mengganggu yang di belakang kita. Ya pakai kaos, ya pakai baju lah. Ya lengan panjang itu sunahnya, Pak. Kalau lengan pendek itu Nabi tidak pernah pakai baju lengan pendek. Ini bukan saya nyindir yang lengan pendek ya. Tapi Rasulullah tidak pernah pakai baju lengan pendek. Sunahnya lengan panjang. Gitu, Pak. Wala tatsiya'u hazil umurul arba'ah illa binausalis. Dan perkara yang empat ini tidak tersedia kecuali dengan macam yang ketiga. Apa itu macam yang ketiga? Wahiyan ni'amul kharijatul mutifatu bil badani. Wahiyya arba'ah, yaitu nikmat-nikmat yang keluar yang meliputi dengan badan, yaitu ada empat. Apa saja yang empat tersebut? Al-malu, harta. Ya makanya kita butuh dengan harta. Ya ini nikmat dari luar. Ya kalau kita tanpa harta, bagaimana kita mau menuntut ilmu, menyempurnakan ilmu kita? Kalau nggak punya harta, nanti ada penjelasannya nanti tentang orang yang fakir. Bagaimana dengan orang yang fakir tersebut?
Itu yang pertama, harta. Kemudian apa lagi? Wal ahlu, yaitu istri. Ya, istri yang solehah itu nikmat dari Allah. Ya, karena istri yang solehah itu tidak mau dia tidak tidak banyak minta lah, ya, menerima apa adanya. Itu istri yang solehah, menerima apa adanya, itu istri yang solehah, tidak banyak minta. Ya, kadang-kala kan ada juga punya istri, pejalan suaminya udah tahu gajinya kecil, minta rumah keseringan, akhirnya berantem. Nah kan itu, ya minta rumah tapi caranya ya slow lah, agak pelan dikit lah. Paling bisanya kan ngutang ya kalau punya gaji kecil itu. Kemudian wal jahu, kedudukan, ya, itu yang kita butuhkan, kedudukan. Kemudian wa karamul syair, wa karamul asyirah, kedermawanan sanak famili atau keluarga, ya, keluarga kita. Kita pengen juga punya sanak saudara itu yang dermawan. Itu merupakan ya nikmat dari Allah, Pak. Kita punya saudara yang dermawan, tidak pelit. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya saudara pelit, ya, kita akhirnya malas datang juga. Walaupun kita nggak ingin duitnya dia, ya, tapi kalau pelit, ya, kita namanya kita bertamu itu kan minimal makan disediain. Kalau punya saudara pelit, boro-boro makan dikasih, ya kan gitu, Pak. Kalau saya begitu, Pak. Kalau punya saudara datang pertama ke dia pelit, ketahuan pelitnya, udah nggak mau lagi saya datang, udah paling telepon-teleponan doang aja paling, ya gitu, Pak. Udah malas lah datang. Wala yantafi'u bi syai'in min hadhil asbabil kharijati wal badaniyati illa bin naui rabi', dan tidak akan bermanfaat dari sebab-sebab yang di luar ini dan dari sebab-sebab badaniyah, illa bin naui rabi', kecuali dengan macam yang keempat. Wa hiyal asbabul lati tajma'u bainaha wa baina ma yunasibul fadailu nafsiyatu dakhilatu wa hiya arba'ah. Jadi yang empat tadi, ya, harta, kemudian istri, kedudukan, kedermawanan sanak famili, ya itu tidak akan bermanfaat kecuali ada empat yang harus ada. Apa itu yang empat tersebut? Hidayatullah, hidayah Allah. Jadi kalau kita punya keluarga dermawan, ya, karena petunjuk dari Allah, ya, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warsduhu, tuntunannya. Kemudian wa tasdiduhu, pembenarannya. Kemudian wa ta'iduhu, dan penguatannya. Pamajmu'u hazin ni'amu sitatum asyara, dan berkumpulnya nikmat-nikmat ini ada 16. Nah, demikian dijelaskan oleh Imam Ghazali. Iza qasamnaha ila arba'ah, ya, tapi kami membaginya menjadi 4. Wa qasamna kulla wahidatin minal arba'ah ila arba'ah, dan kami bagi dari masing-masing yang 4 itu menjadi 4. Wa hazil jumlatu yutajul ba'du minha ilal ba'di, dan jumlah ini secara umumnya sebagian darinya membutuhkan kepada sebagian yang lain. Imma hajatun daruriyatun, ada kalanya kebutuhan yang darurat. Apa itu kebutuhan yang darurat? Kebutuhan yang pasti. Kemudian apalagi au nafi'atun, atau kebutuhan yang bermanfaat. Ammul hujjatud daruriyatu, adapun kebutuhan yang darurat atau yang pasti, pakahajati sa'adatil akhirah ilal imani wal husnil kholqi, ya, maka seperti kebutuhan kebahagiaan akhirat
yaitu kepada iman dan akhlak yang baik. Itu Pak. Jadi kebahagiaan akhirat itu bisa digapai dengan iman dan akhlak yang baik. Ya makanya orang nggak punya akhlak, ya pernah kejadian kan di masa Rasul, ada seseorang perempuan yang ibadahnya luar biasa hebatnya. Malam hari dia tahajud, siang hari dia berpuasa sunnah, senantiasa dia kerjakan, tapi lisannya tidak dijaga. Ada yang lapor kepada Rasul, apa kata Nabi? Iya finnar, dia itu termasuk penghuni neraka, kata Nabi. Begitu Pak, karena akhlaknya nggak bagus, lisannya nggak dijaga. Izla sabilu ilal wusuli ila sa'adatil akhirati albatah, karena tidak ada jalan sama sekali untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat illa bihima, kecuali dengan keduanya, itu iman dan akhlak yang baik. Jadi kita ingin mencapai kebahagiaan di akhirat itu harus dengan iman dan akhlak. Nah prakteknya ibadah, ya orang beriman itu harus ada prakteknya, yaitu ibadah. Makanya makna iman itu kan kita yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, takrirum bil lisan, ya kan? Kemudian kita yakini dengan hati dan kita amalkan dengan perbuatan. Itulah orang yang beriman. Itu makna iman itu begitu. Takrirum bil lisani. Terus apa lagi itu? Kemudian kita wa amalum bil arkan. Kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Itulah pengertian daripada iman. Falaisa lil insani illa ma sa'ah, maka tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan. Walaisa li ahadin fil akhirati, dan tidak ada bagi seseorang di akhirat illa ma tazawwadu minad dunya, kecuali bekal yang telah disiapkannya waktu dia masih berada di dunia. Ya, jadi harus membawa bekal. Inilah manfaat kita diberikan kehidupan oleh Allah. Kita hidup ini diuji, ya kan? Ujiannya dengan amalia ibadah dan larangan. Nah, kemudian siapa yang paling baik amalnya? Nah, kita berusaha melakukan hal yang terbaik dengan banyak beramal soleh. Kita tinggalkan larangan Allah. Nah, itulah sebagai bekal kita nanti di akhirat. Ya, 26 menit. 4 menit lagi ya, Pak Haji. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, barangkali ada di antara para jamaah yang ingin mau bertanya, silakan. Baik, kepada para jamaah, tadi jelaskan kita itu harus punya iman dan juga punya akhlak. Mungkin dari jamaah ada yang masih ingin mengetahui lebih dalam lagi, kami persilakan untuk bertanya. Baik, sebelah kiri, depan, mungkin ada yang bertanya lagi, atau sebelah kanan, kami persilahkan Pak. Bagaimana akhlak yang diinginkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami persilahkan. Kelihatannya sudah paham semua Pak Ustadz. Amin, alhamdulillah. Amin. Kami persilahkan diteruskan. Ya, kita lanjutkan. Wa kadzalika hajatul fadail lin nafsiyatil lati taksibu hadhil ulumi, maka begitu juga kebutuhan keutamaan jiwa yang berusaha demi ilmu ini. Wa tahzibul aqlaqi ila sihatil badani daririyun, dan perbaikan akhlak ya kepada kesehatan badan itu sangat penting. Ya, jadi perbaikan akhlak ya kepada kesehatan badan itu sangat penting sekali. Ya, karena badan yang sehat ya insya Allah bisa senyum, Mbak. Tapi kalau orang yang sakit ya boro-boro bisa senyum ya cemetut aja. Kalau orang yang sakit itu, apalagi yang sakit itu kolbunya, nauzubillah min zalik, sudah itu mah.
parah sudah. Kalau ada kolbu yang sakit, melihat orang tuh udah sinis aja udah bawaannya. Iya Pak, kalau orang yang kolbu yang sakit itu, melihat orang tuh ya serba curiga, karena kolbunya yang sakit, itu parahnya itu. Wa ammal hajatun nafi'atu ala jumlati, adapun kebutuhan yang bermanfaat pada umumnya, fakahajati hazi'in ni'amin nafsiyati wal badaniyah, maka seperti kebutuhan nikmat-nikmat nafs jiwa ini dan nikmat-nikmat badaniyah, ilan ni'amil kharijati, membutuhkan kepada nikmat-nikmat luar, mislil mali wal azzi wal ahli. Ya, jadi kebutuhan nikmat dari luar itu apa saja? Harta, ya, kemudian kemuliaan dan istri atau keluarga, ya itu kita butuhkan, ya. Wa in zalika law adima rubama tatrukul khallalu illa ba'di ni'amid dakhilah, ya, karena yang demikian itu jikalau tidak ada, terkadang ya menjadikan terganggu kepada sebagian nikmat-nikmat yang di dalam itu Pak. Jadi nikmat-nikmat yang dari luar ini kita butuhkan juga, ya, harta, kemuliaan, kemudian keluarga, itu kita butuhkan ya dalam kehidupan kita ini. Fa in qulta fama wajhul hajati li tarkil akhirati ila ni'amil khariyati minal mali wal ahli wal jahi wal ashirah. Jika engkau berkata, ya selesai ya. Ya. Fa'lam anna hazil asbabul jariyatu majral janahil mublagi wal alatil mashalatil limaksudi. Jadi kata Imam Ghazali, maka apa jika engkau berkata, maka apakah kegunaan, kebutuhan kepada jalan akhirat, kepada nikmat-nikmat yang di luar, baik itu harta, istri, kedudukan, keluarga, fa'lam, ketahuilah kiranya, kata beliau, anna, bahwa sebab-sebab ini berlaku mengikuti berlakunya sayap yang menyampaikan dan mengikuti berlakunya alat yang memudahkan kepada maksud. Amal malu, adapun harta, fal faqiru wa fi talabil ilmi, adapun harta, maka orang miskin bagaimana dia mencari ilmu dan menyempurnakan wal kamali, dan menyempurnakan ilmunya, wa laisa lahu kifayatun, padahal dia orang yang tidak punya kemampuan. Jadi orang yang mencari ilmu kan harus pakai duit juga, ya, beli kitab pakai duit, ya kan, bayar kiainya, pesantren kita bayar, kita butuh harta, ya itu butuh harta tuh begitu Pak. Nah itu sebabnya dari orang Islam itu harus jadi orang yang kaya, jangan jadi orang yang miskin, ya, tapi kayanya kita ya harus kita manfaatkan di jalan Allah. Nah di sini jelaskan oleh Imam Ghazali, kasai ilal haija bi ghairi silahin, kata beliau seperti tentara yang maju ke medan tempur tanpa senjata. Itulah gambarannya. Kalau orang miskin itu ya tidak punya kemampuan, itulah gambarannya. Seperti tentara maju ke medan tempur tapi tidak pakai senjata, mati konyol. Ya, barangkali sampai di sini penjelasannya, mudah-mudahan ya bisa dipahami. Amin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.